sementara Indonesia ini kan potensinya besar. Boleh dikatakan aquaculture Indonesia ini nomor 2 di dunia. Ya kalau gabung semua ya. Kita kan Indonesia banyak jenis. Kalau Norwegia kan cuma salmon toh, kita macam-macam kan. Selamat datang di Seven Stone Indonesia Podcast. Pada hari ini kita gembira sekali kedatangan tamu khusus ini, Pak Muhamudin Kotor. Ya. Kabar Mas Budi? Yuk. Kabar Mas Budi? Kabar baik Pak Ridwan. Kita tetap prokes ya. Siap. Jadi di tengah pandemi ini, meskipun bisnis aktivitas tetap jalan, podcast tetap kita kedepankan. Siap. Jadi Mas Budi, terima kasih sudah hadir di kegiatan podcastnya Seven Stone Indonesia ini, dan saya sangat gembira Mas Budi itu berkenan menerima undangan kami, karena kita menilai Mas Budi salah satu para pelaku atau tokoh lah di aquaculture ini. Dan kalau kita bicara aquaculture di Indonesia, pasti ada nama Budi Kotor. Insya Allah. Jadi kita merasa ini merupakan suatu narasumber yang pas untuk memberikan overview mengenai aquaculture di Indonesia. Pembicaraan hari ini saya pikir kita akan macam-macam lah. Kita tidak hanya khusus pada industri itu tersendiri. Sebelum kita masuk ke dalam industri itu sendiri, kita ingin juga bincang-bincang mengenai organisasi atau perusahaan yang dinaungi oleh Mas Budi. Kira beberapa minggu lalu di media cukup menjadi suatu tren berita, Pak, di mana PT Seven Stone Indonesia bersama-sama Norway Connect, kemudian ada MAI, Masyarakat Aquaculture Indonesia, PT MAI, PT Multidaya Aquaculture Indonesia, menandatangani MOU di hadapan Pak Menteri KKP, Pak Trenggono, dan itu merupakan banyak yang menilai suatu gebrakan, karena hadir suatu organisasi, hadir perusahaan disaksikan oleh regulator, menandatangani suatu nota kesepahaman untuk kemajuan bidang aquaculture. Nah, Mas Budi ini ada 2 bendera saya lihat, di MAI, di Masyarakat Aquaculture duduk sebagai wakil ketua umum ya. Sementara di PT Multidaya Aquaculture Indonesia sebagai direktur utama. Bisakah Mas Budi cerita sedikit nih mengenai MAI dan PT MAI? Perbedaannya di mana? Sama-sama nama MAI, supaya teman-teman yang menyaksikan podcast ini juga ingin tahu MAI itu apa sih? Produk seperti apa, barang seperti apa, dan kalau ada PT MAI. Ya. Silakan Mas Budi. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Ya, senang diundang di sini. Bicara MAI ya. MAI, Masyarakat Aquaculture Indonesia. Waktu itu didirikan tahun 2001, Pak Ridwan ya. Dan didirikan oleh teman-teman pelaku usaha, kemudian akademisi aquaculture, kemudian juga ada birokrat Kementerian Perikanan Kelautan. Jadi MAI ini bergerak di bidang ya semacam lebih kepada semacam perkumpulan yang 3 stakeholder tadi. Jadi kepentingannya adalah bagaimana pengembangan aquaculture Indonesia. Jadi gerakannya berbentuk semacam riset, pengembangan teknologi, kemudian kita asosiasi ini melakukan seminar. Ya. Ada bulanan, ada tahunan juga, kita juga ini berjalan rutin ya? Berjalan sejak tahun 2001, jalan sampai sekarang. Setiap tahun kita ada seminar internasional, kemudian ada tingkat Asia Pasifik, kemudian ada global world dunia ya. Itu secara bergantian Pak Ridwan melakukan seminar, kadang-kadang bergantian di negara lain juga di negara kita. Kemudian kalau agenda rutin kita setiap tahun ada internasional konferensi di Indonesia, seperti tahun kemarin ya. Kita bulan Oktober melakukan di Semarang
yang itu yang masyarakat aquaculture Indonesia. Jadi dia semua pelaku usaha di bidang aquaculture memang kita lah kapal besarnya gitu. Yeah. Apakah itu pelaku usaha di bidang perikanan laut, payau dan air tawar. Kemudian bicara PT MAI, orang salah ini supaya nih PT MAI memang sama namanya tapi kepanjangan beda. Kalau PT MAI dia Multidaya Aquaculture Indonesia. Yeah. Itu baru didirikan tahun kemarin. Yeah. Ini terkait dengan saya sendiri memegang amanah sebagai wakil ketua di MAI, itu kebetulan bidang pengembangan usaha. Yeah. Jadi lebih kepada bisnis. Makanya dari tahun 2019 kemarin kita sudah merancang untuk mendirikan. Kenapa? MAI selama ini kan belum melakukan bisnis, baru tingkat seminar segala macam. Ya, kita berkeinginan ini potensi besar. Anggota kita seluruh Indonesia ada pelaku usaha, memahami teknologi, memahami sains dari aquaculture. Ya, kenapa kita tidak melakukan bisnis? Ya, kita ingin MAI ini juga lebih mandiri. Maka dibentuk sendiri PT MAI pada tahun kemarin. Yang memang akan bergerak di bidang aquaculture di Indonesia, supaya nanti PT MAI ini bagaimana harapan kita jadi role model dari industri aquaculture nasional gitu. Mas Budi ini dengan dua topi ini, di mana suatu asosiasi yang punya peran sentral, satu lagi punya amanah bisnis. Bagaimana Mas Budi memisahkan dua topi ini? Karena salah satu sisi kan lebih kepada misi organisasi ya. Nah, yang tentunya MAI suatu organisasi yang sangat asosiasi yang cukup berpengaruh. Nah, MAI itu kenapa dibentuk sampai kan kadang-kadang orang berpikir nih, supaya punya bisnis nih MAI-nya, atau bagaimana Mas Budi? Gini, kalau misalkan tidak sulit sebenarnya. Kalau MAI itu dia jelas lebih sifat sosial, pengembangan semacam community development ya, mengembangkan mengayomi pelaku-pelaku usaha aquaculture yang ada secara nasional. Kita tahu dibilang aquaculture kan juga ada persoalan-persoalan ya. Jadi MAI mengayomi itu. Sedangkan di PT MAI memang fokus bisnis aquaculture. Jadi tidak sulit juga memisahkannya. Ya, ini bisnis, ini kerja perkumpulan asosiasi. Kalau asosiasi ini kita lebih bicara ada persoalan aquaculture, mungkin masalah regulasi, masalah lain-lain, itu diwadahi oleh MAI. Kemudian ada bagaimana perkembangan teknologi aquaculture terkini, riset-riset apa yang terkini itu diwadahi oleh MAI. Kita mewadahi juga teman-teman akademisi dari semua fakultas perikanan Indonesia, seluruh Indonesia itu intens berinteraksi dengan MAI. Ya, berarti semua stakeholder, kalau saya lihat ini di MAI merangkum semua stakeholder ya, Mas Budi ya, baik dari bisnisnya ya, usaha di sektor aquaculture, dari sisi akademisinya juga ada, regulatornya juga dilibatkan di sini dalam hal ini KKP, karena saya berpandangan juga ya keberhasilan juga industri atau dunia aquaculture juga harus ada dukungan semua pihak. Regulator tidak bisa berjalan sendiri, akademisi juga tidak bisa jalan sendiri. Nah, ini niat mulia dari MAI ini merangkum di sana perannya. Bagaimana melekatkan, mensinergikan buat kemajuan aquaculture Indonesia. Menarik sekali Pak. Itu juga mungkin yang juga mendorong awal pada waktu kami memutuskan Severstone untuk bekerja sama dengan MAI maupun kemudian berlanjut dari PT MAI, karena kami sebagai suatu perusahaan yang juga memfasilitasi juga kepentingan beberapa strategic partner kami dari Norwegia maupun dari negara Nordik lain yang mempunyai kelebihan di bidang mungkin teknologi, inovasi, termasuk juga pembiayaan, bagaimana bisa mematchingkan dengan kebutuhan mitra-mitra strategik Indonesia. Dan
jalur pertama yang paling baik menurut kami pada waktu itu ya masuk melalui asosiasi, karena asosiasi menaungi kita semua, jadi kita tahu banyak lah istilahnya. Ya. Jadi mendapat tanggapan sangat positif tuh Mas Budi ketika signing itu, dan ternyata Pak Menteri pada waktu itu juga berekspektasi tinggi, juga bahkan mencanangkan adanya investasi masuk lah dari Norwegia, dan mungkin ini salah satu bentuk tindak lanjut dari baik MAI sebagai asosiasi maupun tadi PT MAI, di mana mengeksekusi suatu kesepakatan ada bisa menjadi suatu realisasi. Kira-kira gitu kali ya Mas Budi ya. Jadi tadi kita bicara udah mau starting dengan MAI. Jadi itu saya pikir starting point bagus sekali. Ada Mas Budi sendiri. Nah, saya sekarang ingin coba masuk ke yang lain nih Mas Budi. Aquaculture nih. Aquaculture di Indonesia. Nah, kalau menurut pandangan Mas Budi nih, Mas Budi juga sebagai akademisi tapi juga sebagai practitioner kalau saya lihat. Sebenarnya di Indonesia ini aquaculture-nya nih, di industri aquaculture ini masih dalam tahapan apa sih Mas? Industri belum atau masih tingkat tradisional Mas? Ini banyak bertanya-tanya nih orang-orang Mas. Kalau secara umum masih pemula ya. Saya katakan secara umum pemula karena dari sekian komoditi ada yang sudah masuk skala industri. Tapi sebagian besar masih tradisional. Kita beri contoh misalnya sudah masuk industri baramundi. Seperti yang dilakukan oleh sebelumnya adalah PT Pega, itu sudah skala industri. Karena dia sudah memperhitungkan target produksi untuk satu kali processing dan target pasarnya. Kemudian yang sudah industri mungkin Paname, baramundi, terus belum begitu banyak Pak Ridwan. Yang lain masih boleh katakan semi ya. Jadi yang lain itu semi lah, dan lebih banyak tradisionalnya. Kita contoh saja misalnya untuk Paname ya, itu 300.000 hektar tambak Paname di Indonesia, itu 90% itu hampir 95% itu adalah tradisional. Jadi 5% itu yang masuk skala industri, skala besar, sudah intensif ya. Tradisional ini dilihat dari gimana sih kriteria tradisionalnya apa Mas? Penanganannya atau teknologinya atau bagaimana Mas? Semua hal. Semua hal. Tradisional semua hal. Kenapa dikatakan tradisional ya? Pertama skalanya, skala usahanya kecil. Teknologinya juga ya seperti udang itu seperti biasalah, sebagaimana kita melihat orang budidaya ikan nila sebelumnya tradisional di kolam-kolam ya, di kolam-kolam di kampung ya seperti itu. Kemudian teknologi tadi, teknologinya, kemudian skala usahanya, kemudian pakan ya, terutama pakan. Kalau yang tradisional itu dia tidak mengandalkan pakan pabrik, Pak Irwan. Lebih banyak ke alami, jadi dia cuma ngasih pakan sedikit aja, tebar dengan volume yang dengan jumlah yang sedikit dalam luasan yang besar. Ini pakai feeling aja Pak ya? Iya. Berapa banyak misalnya pakannya ya dilempar? Ya, udang tuh ngambil pakan alami juga. Jadi kalau yang sudah skala industri, di samping volumenya besar, dia sudah menggunakan teknologi. Apakah masalah kecukupan oksigennya, masalah teknologi airnya, penanggulangan airnya, kemudian pakan, ya dia hampir 100% itu pakannya di pelet itu, volume besar, itu yang industri. Yang tradisional ini biasanya di daerah-daerah mana Pak? Kalau dari pemetaan yang dilakukan oleh Bapak? Hampir di seluruh wilayah Indonesia ini ada tradisional. Seperti kita kalau lihat di daerah Jawa, itu daerah Pantura itu banyak tradisional. Di selang-selingnya juga ada yang intensif ya. Ada yang lebih udah masuk ke skala industri yang sudah besar. Namun saya katakan secara umum
aquaculture Indonesia masih pemula untuk industri. Kalaupun di Faname ada, cuman baru masih sedikit, tapi lebih besar yang tradisionalnya. Pak Budi, ini kayak aquaculture ini ada di Indonesia. Spesifik memang harus ada kriteria tempat nggak Pak? Atau bisa di mana aja bisa bikin budidayanya? Jelas ada kriteria tempat Pak Ridwan ya. Ya. Kita tahu memang Indonesia adalah daerah tropis ya. Banyak jenis bisa dipelihara di Indonesia. Tetapi di setiap jenis yang ada itu dia tentu ada lokasi yang terbaik. Misal kalau kita ingin memilih barramundi, itu lebih cenderung kita bagaimana mencari perairan yang agak teluk, yang agak tenang, yang bersih ya. Memang di wilayah lain masih bisa, tetapi mungkin hasilnya tidak optimal. Yeah. Faname begitu juga. Kalau barramundi ya kerapu lain lagi, itu dia lebih selektif lagi mencari. Memang harus yang bersih ya. Kita tahu ikan kerapu itu ikan karang, memang mencari yang lebih bersih. Itu pun tertentu di Indonesia. Yeah. Kalau di ranking Pak dari produk-produk ini barramundi, ya tadi Faname, yang nomor satu apa Pak yang paling banyak dilakukan budidaya di Indonesia? Faname. Faname nomor satu. Nomor satu. Nomor dua Pak? Nomor dua Nila. Nah, seperti kayak misalnya barramundi ya sebagai contoh Pak. Ini biasanya untuk memenuhi market domestik saja Pak, atau juga sudah sekarang ke ekspor Pak? Gini, kalau barramundi di Indonesia itu kita harus setting untuk ekspor. Kenapa demikian? Ya. Karena barramundi tangkapan masih ada Pak Ridwan, ya. Yang langsung dari laut. Laut. Iya. Jadi kalau kita men-setting produksi barramundi untuk pasar lokal, ya, kalah bersaing dengan barramundi dari alam, harga lebih murah. Ya. Sebenarnya untuk pasar ekspor barramundi masih besar, tapi karena belum dikelola secara skala industri, jadi tidak efisien. Ya. Selama ini itu kendalanya. Bukan berarti budidaya barramundi di Indonesia belum begitu berkembang ya. Saya sudah pernah menghitung itu tahun-tahun terakhir ini sekitar baru produksi 1.100 ton per tahun. Mostly ke negara mana tuh Pak? Paling banyak menyerap barramundi kita Pak? Ke Amerika. Amerika ya? Amerika. Ya. Jadi masih kecil sekali itu. 1.100 ton itu masih kecil sekali. Artinya dalam kalau kita bandingkan dengan negara yang sudah maju, waduh, satu perusahaan saja produksinya bisa 2.000 ton, 5.000 ton dalam satu kawasan. Ini Indonesia 1.100 ton. Kita tahu Singapura yang kecil Pak Dewan ya. Singapura itu sudah hampir 500 ton per tahun. Indonesia-nya cuma dua kali lebih sedikit, dengan lebih luas ya. Ini kan jadi pertanyaan gitu loh. Nah, sekarang permintaan pasarnya besar, produksinya masih kecil. Kenapa gitu loh ya? Nah, itu jadi PR bagi kita ini. Tadi Mas Budi menarik bilang ekspor banyak kan ke Amerika Pak. Kenapa ke Amerika Pak? Kenapa tidak Eropa atau negara-negara Asia lain? Biasanya kan kalau jenis-jenis ikan tuh yang paling orang favorit banyak kan dari Asia Pak ya. Jepang, China, Korea, atau ke Uni Eropa. Ini ke Amerika. Ada memang kekhususan dari barramundi sehingga orang-orang di Amerika begitu suka terhadap ikan ini Pak? Sebenarnya kalau kita lihat ya, pasar barramundi ini sebenarnya luas Pak Dewan. Iya. Hampir semua negara bisa konsumsi barramundi. Kenapa selama ini Amerika? Ya karena pionir pertamanya yang melakukan budidaya itu dia punya pasar Amerika. Jadi kalau kita ingin buka pasar lain, ya butuh lagi sebuah industri produksi tersendiri. Karena kalau yang produksi yang ada itu tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Jadi itu bukan masalah apa. Sebenarnya pasarnya luas. Nah, cuman secara kebetulan pelaku usaha yang sudah ada sebelum ini itu pasarnya. Kemudian dia mau perbesar ke pasar lain, dia juga belum
siap memperbesarkan apanya, produksinya. Itu aja masalahnya. Pak, kayak misalnya para pelaku tradisional nih, saya ingin melihat karakteristik para pelaku budidaya yang tradisional nih. Mereka biasanya Pak, kalau lihat dari pengalaman Bapak nih, mereka hanya fokus pada budidayanya saja, tapi apa sudah terpikir juga marketnya? Mereka udah mikirin juga? Oh tidak, kalau tradisional itu umumnya di Indonesia, kalau dia bicara tradisional dia cuman pembesaran, bibit dia mungkin beli ke hatchery. Kemudian setelah besarkan ada lagi yang penampungnya yang melakukan ekspor. Oh, jadi ada pihak lain? Ada pihak lain. Pihak lain yang sudah melakukan kontak dengan pembudidaya ini, Pak. Ya, karena tradisional itu kan jelas volumenya kan kecil, Pak. Sedangkan buyer di luar itu dia menghendaki pertama quantity, quality, continuity kan. Ada 3K itu. Tidak akan bisa oleh pembudidaya tradisional, tidak akan bisa mencapai itu. Sedangkan kalau untuk mencapai kuantiti, misalnya satu kali ekspor harus 200 ton, itu kan harus dikumpulkan beberapa pembudidaya. Iya, betul. Jadi yang di Indonesia baru selama ini kebanyakan begitu, jadi kecil gitu. Hanya saat sekarang ada 4 perusahaan yang agak besar di Indonesia yang Baramundi. Tapi itu pun mereka belum terintegrasi secara full, belum penuh. Masih ada ketergantungan ke pihak lain di segmen tertentu. Jadi boleh saya katakan ini masih semi industri kalau Baramundi. Kita sudah ngobrol nih industri nih, Budi. Ini makin menarik lagi nih diskusi kita, sharing kita nih hari ini, siang ini. Saya baca banyak literatur yang kebetulan Mas Budi juga banyak tulis, banyak menyinggung mengenai integrated aquaculture industry. Nah, seperti apa sih itu yang dimaksud dengan integrated aquaculture industry, dan ada tahapan-tahapan, stages sebelum suatu industri itu bisa dikatakan sudah suatu aquaculture itu dikatakan udah masuklah ke stages tahapan industri. Ada tahapan yang harus dilakukan. Seperti apa sih Pak, bisa share kepada kami? Saya jelaskan ini loh. Dalam sebuah proses produksi komoditi aquaculture itu ada tahapan ya, mulai dari induk, penanganan induk sendiri, kemudian menghasilkan telur, masuk kepada hatchery, penetasan. Proses berikutnya adalah nursery, pendederan. Itu segmen berikutnya. Segmen berikutnya adalah growing, pembesaran. Kemudian masuk ke processing. Kemudian baru ekspor. Bisa dikatakan terintegrasi ini satu manajemen, satu usaha itu melakukan proses ini semua dalam satu manajemen. Itu terintegrasi. Kalau sekarang masih terpisah. Bisa-bisa. Walaupun yang ada sekarang besar, dia memang besar. Satu minggu dia bisa produksi misalnya puluhan ton, tetapi dia bibitnya masih tergantung ke pihak lain. Kemudian setelah dia panen, processingnya masih pihak lain lagi, dia jual ke processing. Jadi dia membesarkan saja. Jadi yang benar-benar terintegrasi itu belum ada yang full itu. Kalau Baramundi belum ada yang full. Bisa saya katakan 100% itu belum ada. Pernah sebelum ini Pak, PT Vega. PT Vega itu dia punya induk di Pulau Seribu itu Pak. Yang Pulau Seribu. Kemudian dia punya pembenihan, pendederan, pembesaran di laut. Kemudian dia punya pengolahan di Jakarta ini. Baru dia ekspor sendiri waktu itu ke Amerika. Jadi sudah terintegrasi itu. Cuman sayang ini, mungkin ada beberapa faktor yang perlu jadi pelajaran kita nih kalau ingin mengembangkan Baramundi. Bagaimana kita bisa persoalan yang pernah timbul di pelaku usaha sebelumnya kita bisa atasi Pak Ridwan. Mungkin suatu learning ya Pak ya. Bahwa sebenarnya ada national champion kita bilang ya, perusahaan-perusahaan unggulan yang punya potensi menjadi jagoannya di bidang aquaculture, sudah mau main dari hulu ke hilir.
tapi kemudian dalam perjalanannya mengalami hambatan. Yeah. Nah, mungkin bisa menjadi pelajaran bersama di mana sih kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi. Dan, bisa menjadi suatu experience ketika nanti mungkin ada perusahaan-perusahaan lain yang juga ingin membangun integrated industry seperti ini, belajar dari pengalaman yang telah terjadi, tidak mengulang kesalahan yang sama. Ya, betul. Sebenarnya Pak, kalau lihat bicara kita integrated industry ini Pak, yang challenge yang paling utama itu dari mana sih Pak? Dari sisi mana Pak? Apakah dari sisi teknologinya Pak? Apa dari sisi fundingnya, pembiayaannya? Mana yang sebetulnya yang sangat krusial di sini Pak? Sehingga bisa menjamin kesinambungan continuity dari integrated industry ini bisa berjalan terus. Gitu. Dari sisi mana yang paling harus disoroti benar Pak? Kalau saya bisa tingkatkan Pak Dirwan ya, kalau untuk kasus Indonesia nih, ini beda negara kasusnya itu beda ya. Kalau Indonesia saya kira funding pertama, kemudian teknologi, kemudian kepastian pasar, kemudian regulasi juga. Pada saat sekarang kalau kita lihat lebih besar di pembiayaan ini sebenarnya. Pembiayaan. Kalau teknologi tidak begitu masalah ya, teknologi kita bisa adopsi dari manapun ya. Sekarang informasi sudah sangat terbuka, dari negara manapun bisa. Dan teman-teman yang akademisi, peneliti juga melakukan riset terus, kita bisa pilih mana yang terbaik teknologinya. Tapi kalau pembiayaan ya Pak? Biayanya tidak ada, teknologi kan nggak bisa diterapkan. Dari pengalaman Bapak kan juga pelaku kayak pengusaha juga di bidang farming nih, pernah melakukan farming. Apa sih Pak sebenarnya yang menjadi hambatan atau menjadi concern ya Pak dari dunia keuangan Indonesia, perbankan Indonesia ya Pak, terhadap proyek aquaculture ini Pak? Kenapa? Apa yang menjadi concern mereka kalau mau membiayai proyek aquaculture ini, sehingga tidak terlalu banyak saya lihat ada dukungan dari sektor keuangan domestik ya Pak terhadap pengembangan. Gini, Indonesia sebenarnya pelaku usaha aquaculture ini harus mulai menunjukkan sebuah industri yang benar gitu ya. Artinya sehingga bank perbankan bisa menilai. Sepanjang ini kita ini kan industri aquaculture kan kita naik turun ya, jadi wajar dong perbankan kurang, ini risikonya besar gitu loh. Faktornya banyak sih. Indonesia ini boleh dikata, kalau saya kenapa beda dengan negara lain ya? Ini Indonesia ini karena ini perikanan tangkapnya masih memadai jumlahnya. Jadi sama dengan Vietnam Pak Dewan. Vietnam mereka lobster alamnya tidak ada, bibitnya tidak ada. Indonesia lobster alamnya masih ada, bibitnya banyak. Kenapa kita tidak sukses melakukan budidaya? Vietnam lebih sukses. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak ada sumber lain dari selain budidaya, di alamnya nggak ada. Tapi ke depan saya yakin dengan kesadaran tahun-tahun ke depan bagaimana bahwa sudah saatnya kita beralih ke aquaculture. Cepat atau lambat ikan tangkapan wildcat itu makin lama makin turun gitu ya. Mungkin kita harus menunggu itu. Setelah ikan tangkapan tidak ada lagi baru kita mengejarkan budidaya. Vietnam, negara lain majunya begitu. Ya mungkin ini banyak masalah sih. Kalau pelaku usaha ini sudah menunjukkan sebuah kestabilan produksi, saya yakin pihak perbankan langsung akan melirik. Jadi ini PR-nya pelaku usaha sebenarnya. Pak, para pelaku usaha ini biasanya menurut experience Bapak ya, mereka kan kalau bank tuh biasanya suatu proyek mereka kan lihat apakah proyek ini bankable. Lihat proyek ini bankable, mereka mengukur dari awalnya dilihat feasibility study-nya. Nah ini para pelaku usaha di sini di bidang aquaculture ini concern nggak sih Pak, bahkan pentingnya
menurut Bapak pentingnya mempunyai suatu visi study yang betul? Karena itu kan sebetulnya salah satu entry point pertama buat perbankan ya Pak. Yeah. Nah rata-rata yang tradisional ini kan kalau masuk pertama belum ada data yang bisa terkumpul dengan baik, belum ada suatu kajian yang baik, sehingga menjadi concern bank, jadi ragu untuk apakah mau membiayai proyek tersebut. Nah ini pengusaha-pengusaha di aquaculture ini sudah ada ini belum Pak ke awareness lah istilahnya. Yeah. Awareness akan pentingnya punya suatu business plan yang jelas yang tertuang di dalam suatu kajian yang betul Pak. Ini gimana sih Pak di Indonesia ini menurut pengamatan Bapak? Kalau saya lihat akhir-akhir ini sudah mulai Pak Iwan. Kenapa mulai? Ini sejak terutama kalau saya melihat ya, untuk teman-teman di UMKM yang skala kecil, yang tradisional, kenapa dia sudah mulai begitu? Ini distimulus oleh Kementerian Kelautan juga, bahwa sejak tahun 2015 direncanakan dan mulai tahun 2016 kemarin KKP itu menyediakan dana pinjaman bergulir untuk pelaku usaha kecil. Waktu 2016 memang masih lambat ya pemanfaatan dananya. Nah, kenapa ini KKP melakukan itu? Karena waktu saat itu umumnya pelaku usaha ini kan belum bankable. Jadi KKP terjun menyediakan dana. Di proses seperti proses pinjaman ke bank, tapi bunganya rendah. Kemudian persyaratannya lebih ringan daripada ke bank. Itu dimulai tahun 2016. Kalau saya lihat trennya sampai sekarang makin meningkat Pak. Pak Iwan. Pemanfaatan dananya sudah sampai triliunan per tahun. Sebelumnya 2016 masih kecil sekali. Ini dari regulator ya Pak, KKP? KKP. Jadi menyediakan dana lebih kurang kalau sekarang saya nggak tahu, kemarin-kemarin 1 T per tahun dipinjamkan dengan bunga yang sangat lunak, sekitar 3-4% kepada pelaku usaha. Dan saya monitor sudah banyak pelaku usaha yang memanfaatkan dana itu dan pengembaliannya bagus. Ya artinya apa? Berarti mereka sudah mulai merancang bisnis yang visible, perencanaan yang baik dalam skala kecil. Ya harapan kita berharap ini makin besar dananya, sehingga ke depan baru melangkah ke perbankan waktu mereka sudah membutuhkan dana yang lebih besar. Di KKP sendiri kan kalau kita lihat ya Pak, kalau kita bicara makronya ini ada yang namanya perikanan tangkap, ada perikanan budidaya. Nah dari pengamatan Pak sekarang pihak regulator dalam hal ini pemerintah melihat antara perikanan tangkap dan perikanan budaya seperti apa? Kalau dulu kan saya baca banyak polisi masa lalu fokusnya lebih banyak di perikanan tangkap ya dibandingkan budidaya sambil berjalan. Nah sekarang ini menurut pengamatan Mas Budi, apa mulai berimbang atau malah budidaya mulai difokuskan? Kalau produksi sekarang sudah berimbang. Berimbang ya? Ya, misalnya kalau kita lihat ikan saja ya, kita tidak masukkan rumput laut nih. Itu produksi perikanan budidaya sudah 6,8 juta ton per tahun. Perikanan tangkap 7 juta ton lebih, kan sudah dekat ini. Sebelum-sebelumnya masih jauh nih, perikanan tangkap masih tidak begitu naik, ini budidaya naik terus. Dan saya yakin dalam beberapa tahun ke depan ini sudah sama. Tetapi semangatnya untuk budidaya ini dari tahun-tahun kemarin itu lebih gencar daripada perikanan tangkap. Semangatnya, jadi harapannya apa nanti? Kenaikan produksinya akan percepatannya lebih besar, perikanan tangkap relatif lebih statis ya. Mungkin 7 juta ton itu untuk naik lagi agak sulit. Tapi budidaya bisa, perkiraan saya 5 tahun ke depan budidaya lebih besar daripada perikanan tangkap produksinya. Nah Mas Budi, ini menarik sekali nih dengan trennya perikanan budidaya yang mulai tumbuh ya. Berarti mempunyai suatu opportunities buat para pelaku juga untuk mulai terjun total lah budidaya. Nah Mas Budi juga pernah pengalaman sebagai farmers ya untuk di budidaya ini ya, dengan melihat juga perkembangan dari masa ke masa. Mas Budi punya tips-tips gak kepada mungkin pada pelaku budidaya sekarang ini, kira-kira yang
berbudidaya aman seperti apa gitu, karena di sini saya pikir baik diberikan juga di sharing supaya mendorong antusias dari para pelaku budidaya ini untuk terjun total, apalagi dengan dukungan regulator sekarang yang menurut Mas Budi juga trennya sudah mulai berimbang ya. Kalau dulu perikanan tengah, sekarang perikanan budidaya mendapat suatu perhatian yang cukup proporsional dari regulator. Nah, ini mungkin momentumnya dari sisi keinginan trigger para pelaku usaha di Indonesia untuk mau berbudidaya. Tips apa kira-kira Mas Budi? Pak Ridwan nanya tadi mau berbudidaya, ingin berbudidaya berarti ya? Ya, ingin berbudidaya. Belum melakukan ya? Tadi bilang kan masih belum banyak nih ya. pelakunya. Artinya kita bagaimana mendorong di Indonesia ini pengusaha juga mau terjun. Apalagi tadi disampaikan regulator sudah mendukung, kemudian sudah ada juga dorongan dari pembiayaan yang sudah mulai muncul dengan bunga yang cukup menarik. Ini kan momentum yang pas, dukungan macam-macam pihak, para stakeholder sudah mengkerucut ke suatu titik, Mas Budi. Kira-kira tips apa? Ya gini, kita tahu untuk budidaya komoditi yang sudah berhasil dibudidayakan umum di Indonesia ini, kita kan sudah tahu ada ya, perikanan laut yang sudah sekarang adalah barramundi, kemudian beberapa jenis kerapu, kemudian ada ikan kue, ada ikan kobia, udang rata-rata itu juga ada, kakap putih, ada juga paname, udang windu, air tawar sudah banyak ya, nila, gurami, macam-macam. Jadi tip yang pertama adalah memilih komoditi. Memilih komoditi. Pilihlah komoditi yang pertama pasarnya sudah jelas. Kalau untuk Indonesia saat sekarang kita kalau MAI menyarankan yang ekspor oriented. Ekspor oriented. Ya. Soalnya kalau untuk domestik kita sudah pasarnya sudah boleh dikatakan cukup penuh ya, oleh ikan-ikan tangkapan, ikan-ikan air tawar sudah dipenuhi oleh untuk domestik, sudah cukup di sana. Jadi kalau kita ingin mengembangkan, cari yang ekspor oriented ya. Satu, apa itu misalnya barramundi, kemudian kerapu, paname, banyak lain. Setelah itu ukur nih pasarnya. Pasarnya yang sudah pasti dari jenis ini apa Pak Ridwan? Kita harus hitung itu. Mungkin pasarnya semuanya ada, tapi minat dari pengusaha itu mau apa gitu lah. Misal kalau saya barramundi ada pasarnya, kerapu ada pasarnya sudah, ekspor, paname ada. Setelah saya berarti ini bisa dipilih semua. Kemudian saya tertarik mana? Kalau ingin kerja dengan volume yang besar, ya beda kan. Kalau kerapu itu pasarnya kalau di antara yang tiga ini pasarnya besar paname. Kerapu masih kecil Pak. Kerapu kecil, barramundi juga masih di bawahnya. Jadi untuk pelaku usaha di samping sudah memilih komoditi, pasar yang besar, kemudian harus menentukan kita ingin main skala apa. Kalau ingin main besar, mungkin orang harus pilih paname. Skala nomor 2-nya mungkin akan pilih barramundi. Kalau kerapu mungkin skalanya belum begitu besar. Itu kemudian pilihlah yang teknologinya sudah dikuasai. Kalau yang ketiga ini paname relatif sama barramundi, teknologi relatif lebih dikuasai. Kalau kerapu masih daerah tertentu yang paham teknologinya. Jadi kecuali pengusaha itu ingin buat usaha yang terintegrasi, siap dengan investasi besar ya. Berikutnya adalah ini mau kerja cepat atau gimana? Kita tahu kalau udang paname itu umurnya 3 bulan bisa panen Pak Dewan. Kalau kerapu setahun paling cepat. Barramundi 2 tahun paling cepat. Pilih
mau main yang mana. Jadi harus siap berdarah-darah dulu ya. Iya. Saudara Budi ya. Kalau kita punya kapital besar, mungkin bisa main di Baramundi. Iya. Siap nggak? 3 tahun lagi baru dapat apa? Panennya ya. Ada Nikmati hasil. Iya. Karena setahun pertama menyiapkan infrastruktur, Iya. 2 tahun budidayanya, 3 tahun ke depan baru panen. Jadi artinya di sini memang juga me-educate paradigma dari pengusaha gitu, Iya. Pak. Kadang-kadang kan banyak pengusaha juga ingin yang namanya berbisnis, pingin cuan cepat ya Pak ya. Iya. Nah untuk ini kan juga dibutuhkan suatu antusias saja tidak cukup, tapi juga kesabaran ya Pak. Iya. Kesabaran bahwa untuk membangun misalnya tadi budidaya Baramundi, kalau bisa berjalan dengan konsisten, bersabar, di endingnya bisa menghasilkan yang besar lah di tahun ketiga, Iya, jelas. Pak ya, tahun kedua atau tahun ketiga tadi Pak ya. Tahun ketiga lah, persiapan setahun. Ketiga ya Pak. Jadi berdarah-darah dulu, bersenang-senang kemudian. Nah, jadi seperti itu. Jadi mereka bisa timbang-timbang lah ya Pak. Atau mungkin tadi Pak Budi bilang pilih produk lain mungkin nih Pak ya, yang bisa lebih cepat ya. Tapi mungkin secara harga nanti beda. Kalau Baramundi mungkin lebih Iya. gitu ya Pak ya. Baramundi ada kelebihan penyakit, dia jarang kena penyakit. Iya. Paname memang kita produksi 3 bulan panen. Iya. Cepat, udang Paname. Setahun bisa 3 siklus. Iya, iya. Satu wadah kita tuh bisa 3 siklus. Berisiko penyakitnya ada Pak. Iya, betul. Jadi marginnya memang di Paname lebih besar, sekitar 35% Pak Iwan. Iya. Dalam 3 bulan itu. Kelemahannya penyakit tadi. Kemudian pengaruh lingkungan terhadap budidaya Paname itu sangat sensitif sekali. Ya. Perubahan lingkungan perairan itu sensitif. Makanya sekarang orang budidaya Paname makin cari-cari lokasi yang baru gitu loh. Tapi kalau Baramundi kita kan agak mencari di laut kan, Ya. bukan di pinggir. Cari aja teluk yang tenang agak dalam udah aman. Ya. Relatif aman dari penyakit. Nah, cuman tadi kita harus siap napas 3 tahun ke depan. Iya. Jadi Nah, itu banyak pertimbangan-pertimbangan ya Pak. itu berat. Sebagai pengusaha untuk mengambil keputusan. Wah, Iya. saya mau main di Baramundi, saya mau main di Paname, mana yang lebih. Tapi kalau Baramundi sudah stabil, penyakitnya kurang, kemudian apalagi kita sudah skala industri ya, punya processing sendiri. Kan tinggal atur pola tebar aja Pak Ridwan. Iya, pola Akhirnya kita setiap minggu bisa panen kan. Iya, betul-betul. Diperbanyak aja haulnya, setiap minggu panen, masuk processing, kirim. Terhindar dari penyakit, menikmati hasil terus. Ya, jadi kalau dipikir-pikir ya 3 tahun pertama itu aja sebetulnya Pak. Itu yang berat. Sebagai yang berat, bagaimana kita Iya. bisa bertahan ya. Iya. Ini untuk terus jalan. Itu betul. Setelah itu tinggal nikmati tuh kalau bisa Iya. melalui masa ini ya Pak. Iya. Bisa menikmati, bahkan tadi Pak bilang bisa mingguan malah kalau udah Mingguan. pola tebarnya sudah Iya. bisa diatur. Karena ada pola tebarnya, mungkin setiap minggu kita bisa setting panennya berapa. Kemudian selama kita menjalankan, kita bisa bertahap melakukan pengembangan induk yang bermutu, berkualitas, benih yang berkualitas, teknologi yang baik. Itu seperti dilakukan Norwegia kan. Iya. Norwegia salmon, dia melakukan salmon itu sama aja kan. Dulu kan pelihara salmon itu kan butuh waktu lama juga baru bisa panen. Iya, iya. Tapi sekarang gimana? Mereka sudah menikmati. Ya, Norwegia itu dari salmon itu sudah jadi negara yang kaya raya cukup dengan satu produk tersebut. kalau saya nggak salah Norwegia itu 1,5 juta ton ya Ya, produksinya. market leader lah di bidang iya. salmon ini Pak ya, di produk salmon ini Pak ya. Nah Bapak tadi nyinggung Norway. Nah seperti kita ketahui bersama kan Pak, MAI menandatangani suatu kerjasama dengan Norway Connect, kemudian PT MAI dengan Stephen Stone Indonesia. Tentunya ada juga dari sisi MAI maupun dari sisi PT MAI mempunyai suatu ekspektasi, suatu pertimbangan baik buruknya dan baik pentingnya melakukan kerjasama dengan Nordic ini. Sebenarnya apa yang menjadi harapan Pak Budi ya, ataupun organisasi MAI terhadap kerjasama yang bisa dijalin dari negara-negara Nordik ini? Dari sisi apa saja Pak kira-kira dukungan itu diperlukan untuk pengembangan kemajuan aquaculture di Indonesia Pak? Ada beberapa Pak Ridwan ya, sesuai dengan
permasalahan akuakultur Indonesia. Tadi kan sudah saya katakan masalah permodalan, mungkin teknologi, masalah market pasar, ya, masalah manajemen. Jadi sementara Indonesia ini kan potensinya besar. Boleh dikatakan akuakultur Indonesia ini nomor 2 di dunia. Ya. Ya kalau gabung semua ya. Kita kan Indonesia banyak jenis. Kalau Norwegia kan cuma salmon toh, kita macam-macam kan. Mimpinya ke depan itu bagaimana Indonesia ini bisa nomor 1. Ya, sekarang kan masih Cina yang nomor 1. Harapan kita dengan apa? Ini Nordic ini adalah bersinergi. Kita ada kekurangan mungkin bisa diisi oleh dari Nordic ya. Mungkin teknologi Nordic kita bisa adopsi. Ya. Sesuai dengan teknologi sekarang Baramundi. Kalau yang konsep teknologi yang sama aja di daerah subtropis dengan tropis mungkin ada beda sedikit kan tinggal bisa diadopsi. Bagaimana sih Norway mengembangkan salmon? Bagaimana dia melakukan risetnya segala macam, pengelolaannya seperti apa? Itu harapan kita bisa adopsi itu untuk Baramundinya Indonesia. Yang kedua mungkin adopsi teknologi, jadi yang kedua mungkin manajemen. Norway kan sudah maju ya, bagaimana mengelolakan sebuah industri akuakultur yang terintegrasi itu Norway sudah maju di depan. Bagaimana kita belajar itu. Yang ketiga, Norway mungkin punya jaringan luas, Nordic punya jaringan luas, pengalaman dia memasarkan salmon ke beberapa negara. Mungkin pemasaran Baramundi kita juga terbantu dengan jaringan itu. Yang terakhir pembiayaan tadi Pak Dewan. Pembiayaan. Jadi kita sediakanlah semuanya, kita yang punya apa, ya kita harapkan Norway bisa membantu pembiayaan, bekerja sama dalam memproduksi akuakultur Indonesia. Ya. Mantap sekali nih masukan Mas Budi, terutama yang ekspektasi, kemudian kira-kira apa dukungan-dukungan seperti apa yang bisa diharapkan dari Nordic countries, terutama dari Norway, karena itu juga yang menjadi apa misi kita Pak, misi dari baik dari Nordic Connect maupun juga dari Seven Stone. Bagaimana kita bisa merealisasikan apa rencana kerjasama ini yang sudah didahului dengan suatu MOU bisa kita terjemahkan dalam suatu perjanjian kerjasama yang konkret yang bisa dieksekusi. Nah untuk itu kami perlu masukan-masukan seperti ini sehingga apa yang menjadi kebutuhan dari industri aquaculture di Indonesia ke depannya itu bisa ditangkap oleh negara-negara Nordik, pas gitu, dimatchingkan kebutuhan seperti apa, inovasinya seperti apa. Kayak tadi Mas Budi sampaikan manajemen, mungkin manajemen itu salah satu yang paling penting juga, bagaimana kita mengeducate pengusaha-pengusaha Indonesia beralih dari tadi, kalau tadi dibilang tadi menjadi industri ya jelas harus masuk ke suatu manajemen modern. Nah kita belajar dari negara-negara yang secara permanajemenan di bidang ini sudah jauh lebih advance ya, lebih maju Mas Budi ya. Itu menjadi harapan kita bersama dan tentunya berharap MAI dan PT MAI bisa bersinergi dan bisa merealisasikan lah suatu kerjasama sehingga kelihatan tampak bahwa kerjasama antar negara khususnya antara misalnya Norway dan Indonesia ini di bidang aquaculture ini sudah kelihatan. Kalau tidak salah dalam sambutannya Pak Ketua Umum MAI Pak Profesor Rupin juga sampaikan ekspektasinya, harapannya semoga investasi dari negara-negara Nordik segera masuk ke Indonesia, baik itu yang sifatnya investasi pembiayaan maupun yang sifatnya inovasi teknologi dan bisa diperkaya bersama dengan natural sources di Indonesia yang begitu kaya dengan geografisnya, dengan ikan-ikannya. Jadi sebetulnya secara teori itu matching banget Pak. Dukungan sinergisitas dari antara dua pihak ini. Nah kita berharap itu bisa terrealisasi. Dan ini jadi pertanyaan terakhir nih Mas Budi dari kami dari Seven Stone.
dari semua rangkaian kita diskusi, kita sharing yang sangat menarik ini hari ini ya. Saya banyak dapat ilmu banyak dan harapannya para audiences dari podcast Stepping Stone Indonesia ini juga mendapat masukan berharga ya, pengalaman berharga dari Mas Budi sebagai salah satu pelaku utama lah, satu tokoh di bidang aquaculture ini. Pertanyaan terakhir saya nih Mas Budi, apa yang menjadi mimpi Mas Budi aquaculture Indonesia? Dan kira-kira kalau menurut pengamatan Mas Budi, mimpi itu bisa terwujud dalam berapa tahun ke depan kira-kira? Apa sih mimpi? Mimpi pertama itu adalah bagaimana Indonesia menjadi produsen aquaculture nomor 1 dunia sesuai dengan potensinya. Luar biasa. Ya. Pantainya nomor 2 panjangnya di dunia, lautnya nomor 2 luasnya di dunia. Kemudian ini daerah tropis, Pak. Iya. Daerah tropis. Jadi keanekaragaman hayatinya tinggi di bidang perikanan. Jadi mimpi pertama adalah bagaimana ini menjadi produsen aquaculture nomor 1 dunia. Ini sesuatu yang sangat mungkin. Kita kan baru nomor 2 nih, nomor 1 sangat mungkin. Kemudian mimpi yang berikutnya adalah bagaimana setiap komoditi itu dikelola dengan manajemen yang baik, dengan skala industri terintegrasi, sehingga misalnya bagaimana barramundi ini dikelola seperti salmonnya Norwegia. Ya. Juga komoditi lain ngikut gitu loh. Kira-kira berapa lama nih Mas Budi? Setelah 5 tahun ke depan bisa Pak Ridwan. Optimis ya? Ya. 5 tahun ke depan soalnya kita bisa dapat satu industri yang bisa mumpuni lah. Ya. Ini butuh waktu 5 tahunnya kita. Ya. Mungkin ada yang bisa kita kerjakan cepat. Mungkin produksinya hasilnya tahun depan, 2 tahun ke depan. Ada yang hasilnya mungkin 3 tahun ke depan. Tapi saya katakan 5 tahun. Dengan catatan mulainya dari sekarang, Pak. Iya, harus mulai dari sekarang. Jangan rencana-rencana terus ya. Mulai dari sekarang. Wacana juga ya. Kebanyakan di Indonesia sering banyak wacana ya, Pak. Ya. Wacananya harus bisa mulai. Misal sekarang mau produksi barramundi, ya. Ayo saya siapkan apa kesiapan kita di Indonesia. Kita siapkan target produksi berapa. Kalau saya inginkan bagaimana target produksi barramundi ini, industri yang akan dibangun bisa 300 ton per bulan, Pak. Bisa nggak? Iya. Pasarnya sudah ada, 300 ton satu unit processing. Berapa gaji yang disediakan? Berapa hatchery? Untuk cepat bagaimana? Rangkul yang sudah ada, nanti kita isi kekurangannya. Kalau kita mulai dari nol ya lama, Pak Irwan. Iya. Makanya rangkul yang ada bergabung, apa yang kurang? Kalau kita melihat di sebuah industri terintegrasi, apa yang kurang? Di sanalah peranan nanti MAI dengan bantuan dari Norway, sehingga ini menjadi industri yang terintegrasi, yang punya target produksi yang jelas gitu. Luar biasa. Jadi kita sangat bergembira, sangat mendapat ini seperti kuliah nih. Kalau di universitas ini ibaratnya matrikulasi kuliah di bidang aquaculture dirangkum oleh Mas Budi dalam waktu singkat ini. Kita mendapat suatu banyak sharing ilmu, sharing pengalaman, sharing pengetahuan, dan juga sharing ekspektasi ke depan. Jadi tidak berhenti pada pengalaman, berhenti pada yang sudah terjadi, tapi juga ke depannya seperti apa. Dan kita berharap MAI dapat terus berkontribusi, Mas Budi, bersama juga PT MAI dan PT-PT perusahaan-perusahaan lainnya bersinergi dengan kami, dengan Norway Connect, Stepping Stone, untuk mewujudkan yang tadi impian Mas Budi 5 tahun ke depan, tercipta suatu integrated aquaculture industry Indonesia. Dan itu kita bisa, bukan suatu mimpi, bisa, di beberapa community ya. Di beberapa community. Dengan produk-produk unggulan yang kita punyai. Demikian mungkin Mas Budi. Terima kasih Pak Ridwan di podcast. Terima kasih atas kontribusi sharingnya. Ya. Nanti di lain kesempatan siap ya Mas Budi kalau kita ingin bincang-bincang lagi mungkin kita masuk ke sektoral, jadi mungkin ya di samping bincang-bincang mungkin kita menginginkan kita menghitung aja langsung bisnis plan. Jadi tidak wacana-wacana lagi ya. Hitung.
bisnis plan. Baik. Kapan kita mulai? Siap, Gitu. kita akan dorong itu semua. Nah, di antara itu- Tiga wacana, mimpi bisa jadi terrealisasi Ya. dengan segera. Jadi kita bekerja, menghitung, melakukan sambil diskusi gitu loh Pak. Baik, terima kasih Mas Budi atas kehadiran partisipasinya di Seven Stone Podcast. Sama-sama. Indonesia Podcast, dan tentunya ini akan menjadi suatu informasi yang sangat berharga bagi audiens kita. Ya, amin. Untuk lebih mengenal lebih jauh tidak saja mengenai organisasi MAI, tapi juga mengenai aquaculture, dan harapannya mendorong makin banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia yang mau terjun total di bidang aquaculture ini. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ridwan. Sampai kita nanti bertemu kembali dalam podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Ya, sukses.